Jakarta kini telah berbenah diri menuju perbaikan dan penataan lingkungan yang lebih baik. Jika dahulu mungkin kita sering melihat sampah menghiasi sungai-sungai di Jakarta, namun kini pemandangan yang berbeda dapat kita nikmati. Memang belum terasa secara langsung bagi seluruh warganya karena prosesnya berjalan tahap demi tahap. Namun sebenarnya perbaikan dan penataan itu bisa berjalan lebih cepat asal seluruh warganya mau berpartisipasi aktif membantu pemerintah. Maka dari itu, mari bergerak untuk Jakarta yang lebih baik. Dan berikut, sungai di Jakarta yang sudah cantik. Bagi warga Jakarta yang pernah bermimpi sungai Jakarta bisa seindah sungai Changgechang atau Ogansukyo di Seoul, Korea Selatan, kini mungkin akan sedikit terkejut. Sebab Bapak Gubernur DKI Jakarta Ahok saat ini sudah memulai perjalanan panjangnya untuk membersihkan sungai Ciliwung. Walaupun belum sempurna, namun penuntasan dan kesempurnaan itu hanya menunggu waktu saja. Normalisasi sungai ini sekarang sudah mencapai 40% dari total 19 km. Tak hanya berencana menormalisasi sungai Ciliwung, sempat juga ada rencana menjadikan sungai Ciliwung sebagai sarana transportasi. Namun akhirnya rencana harus dipikir ulang karena transportasi darat dirasa lebih cepat. Warga pemukiman liar Kampung Pulo pun direlokasi ke rumah susun. Walau masih ada sekitar 20.000 warga bantaran sungai Ciliwung yang menunggu direlokasi. Dan inilah penampakan Ciliwung sekarang. Turap sebagai pengendali banjir pun dibangun dengan harapan bisa mengatasi banjir yang kerap merendam kawasan itu. Mungkin mereka tak menyangka saat ini tak semua sungai di Jakarta penuh sampah, bau, dan airnya berwarna hitam pekat. Coba saja tengok salah satu anak sungai Ciliwung yang berada di belakang gedung Lidin Teves Trade Center LTC Glodok, Jakarta Barat. Di sungai ini, sejauh mata memandang, tak dijumpai sedikit pun sampah. Air pun mengalir deras dengan kondisi air yang cukup jernih, meskipun masih sedikit agak keruh. Namun tak ada lagi bau tak sedap yang tercium di sekitar aliran sungai. Kondisi ini membuat warga terkejut karena menurut warga setempat, anak sungai ini sebelumnya sangat kotor dan bau, bahkan airnya tak pernah mengalir sederas saat ini. Menurut warga sekitar, anak sungai ini diklaim terakhir kali dibersihkan pada tahun 1979 saat Jakarta dipimpin Gubernur Ali Sadikin. Dan sekarang sungai ini menjadi bersih karena kerja keras petugas pelayanan prasarana dan sarana umum atau PPSU DKI alias si pasukan oranye. Waduk Riario terletak di daerah Pedongkelan, Pulau Gadung, Jakarta Timur dengan luas 26 hektar. Pada tahun 1950-an, daerah ini masih berupa rawa dan kemudian pada masa Gubernur Ali Sadikin dibangun waduk untuk mengurangi genangan air dan banjir di daerah tersebut. Pembangunan dimulai pada 1960 saat PT Pulau Mas Jaya membutuhkan tanah urukan untuk membuat lapangan pacuan kuda Pulau Mas. Dan akhirnya tanah bekas kerukan tergenang dan berubah menjadi waduk. Waduk ini awalnya begitu kotor dan tidak terawat sehingga dipenuhi enceng gondok nyaris di seluruh permukaannya. Saat ini banyak yang tidak sadar bahwa Waduk Riario telah berbenah dan bersolek menjadi waduk yang cantik. Waduk Riario diresmikan pada 26 September 2013 silam, dilengkapi dengan wifi gratis dan pohon baobab yang teduh, serta tanaman eksklusif di seluruh tamannya. Kini Waduk Riario berubah wujud menjadi tempat rekreasi warga Jakarta. Warga pun bisa berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan dengan memanfaatkan amphitheater dan kursi taman di sekeliling taman Waduk Riario. Sungai berikutnya ialah Epicentrum. Sungai ini terletak di kawasan Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan. Lokasinya memang tidak di pinggir jalan, namun berada di kawasan bisnis di mana berdiri Bakri Tower, Happy Walk, Plaza Festival, dan lainnya. Sungai ini pun disulap menjadi indah dan bersih, terbentang sekitar 500 meter dengan lebar sekitar 8 meter. Sungai ini sebenarnya adalah aliran Kali Code yang dibendung. Di kiri kanannya disulap menjadi taman indah.
Pohon-pohon berdiri rindang di sisi-sisi sungai dipercantik dengan rumputan dan bunga nan asri. Tempat duduk juga tersedia. Lampu-lampu taman dirancang unik membentuk angka 7. Lalu di pinggir sungai berdiri pagar setinggi sekitar 1,5 meter. Begitu melihat airnya, tampak berwarna hijau dan tak tercium bau. Tak ada sampah mengambang, hanya dedaunan kecil yang jatuh. Bukan itu saja, sungai itu rupanya memiliki banyak ikan. Terlihat ikan-ikan itu muncul di permukaan air yang mayoritas jenis ikan mas. Sebuah papan peringatan di pagar sungai menampilkan tulisan "No Fishing" atau dilarang menangkap ikan. Di tengah aliran airnya ada 2 jembatan yang memotong sungai epicentrum untuk menghubungkan apartemen dengan Happy Walk. Sejumlah warga tampak bergantian berfoto di dekat pelang bertuliskan Taman Kota Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Warga lainnya sibuk beraktivitas menggunakan alat olahraga dan berlari di jogging track yang tersedia. Beberapa pohon rindang jenis anggur laut, rumput, dan bangku taman juga menjadi daya tarik pengunjung untuk sekedar berteduh atau duduk santai. Sebelumnya taman ini merupakan permukiman kumuh. Namun walau tampak indah, aroma tak sedap diketahui tercium dan berasal dari air waduk yang berisi sampah dan limbah. Warga pun menyadari adanya bau tak sedap tersebut, hanya saja warga mengaku tidak ada pilihan lain karena keterbatasan ruang terbuka hijau untuk beraktivitas di Jakarta. Bahkan beberapa warga terlihat memancing di sekitar waduk. Mereka bahkan mengklaim di sana juga terdapat ikan. Sejak disulap menjadi ruang terbuka hijau, taman kota tersebut memang berubah menjadi primadona warga Penjaringan dan sekitarnya. Kondisi taman ini pun jauh lebih baik dan tertata rapi daripada sebelumnya. Jelang datangnya musim penghujan, petugas mengeruk Danau Sunter Selatan dan membersihkannya dari Taman Enceng Gondok. Danau yang sebelumnya ditutupi enceng gondok seperti lapangan bola dan busuk akibat limbah dan sampah ini dikeruk hingga tuntas dan bersih. Sebelumnya Danau Sunter Selatan dibuat dari pengerukan bantaran Kali Sunter yang kemudian digunakan untuk menampung air banjir. Namun sayangnya, karena bertahun-tahun dikeruk, danau ini mengalami pendangkalan dan kehilangan fungsinya. Pengerukan dilakukan mulai November 2013 dan selesai Januari 2014 jelang musim banjir dimulai. Dan kini, Sungai Sunter menjadi bersih dan bebas sampah. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok merepost foto dari Instagram Dinas Kebersihan DKI yang menyebutkan bahwa Waduk Kebon Melati seperti lukisan. Dalam foto, waduk yang terletak di belakang Tamrin City tersebut merefleksi gedung di sekitarnya hingga tampak di permukaan air waduk. Sepintas, Waduk Kebon Melati memang terlihat asri. Hijaunya pepohonan di sisi kanan ditambah kondisi yang bersih menambah nilai tambah Waduk Kebon Melati. Tak ada sampah di atas waduk tersebut, namun sayangnya air Waduk Kebon Melati masih sedikit berbau. Bau timbul lantaran air bercampur lumut dan lumpur. Petugas pun harus membersihkan lumut dan lumpur yang menumpuk sejak pagi. Karena bila tak dibersihkan, bau busuk menyengat akan menyebar di sekitar waduk. Karena hal tersebut, air Waduk Kebon Melati berwarna hijau pekat di musim kemarau. Dan itulah pemirsa sungai dan waduk di Jakarta yang sudah cantik versi on the spot. Menjadi senang, langkah gayanya menurut suara, gampang semangat.